Perkenalkan, nama saya Sandi Pangestu dari UT Denpasar dengan NIM 0550465542, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Oke, pada tugas 2 struktur data ini terdapat 2 soal. Yang pertama, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan metode merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1 sampai A8 minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Soal nomor 2, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar dan terkecil juga sama dengan nomor 1, hanya saja menggunakan metode counting sort. Tentukan sendiri nilainya, kemudian buat analisa kerja algoritma tersebut menurut Anda. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sebelumnya saya sudah membuat ini ya, untuk filenya tugas 2 merge sort. Langsung saja kita coba buat programnya.
Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai prinsip kerja dari program ini. Yang pertama yaitu untuk command public class, tentu saja kita mendeklarasikan sebuah kelas baru, yang dimana di sini itu merge sort. Nah, kemudian di public static void ini kita memasukkan merge sort, menginput merge sort dengan terdiri dari 3 parameter, yaitu array, integer array yang akan diurutkan nanti, integer left merupakan indeks awal array, dan integer right merupakan indeks akhir dari array. Metode ini pun bekerja secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri. Kemudian jika left lebih kecil daripada right, kondisi ini memastikan bahwa proses hanya dilakukan jika masih ada lebih dari satu elemen. Nah, jika left sama dengan right, artinya array hanya satu elemen, perlu dibagi lagi. Kemudian integer mid sama dengan left plus right per 2. Itu untuk menghitung titik tengah array, untuk membagi array menjadi 2 bagian kiri dan kanan. Setelah itu ada merge sort array left mid, dan merge sort array mid plus 1 right. Program ini berfungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Yang di atas ini itu untuk mengurutkan bagian kiri array, sedangkan yang bawah ini mengurutkan bagian kanan array. Nah, kemudian untuk menggabungkan kembali itu kita menggunakan command merge array left mid right. Nah, pada tahap ini 2 bagian terpisah akan digabungkan kembali dalam urutan descending. Nah, kemudian untuk proses penggabungan array, kita menggunakan public static void merge integer array, integer left, integer mid, integer right. Sama seperti yang di atas tadi. Hanya saja kita menambahkan integer mid di sini. Kemudian di bawahnya integer n1 mid min left plus 1. n1 itu sendiri artinya panjang subarray kiri, sedangkan n2 itu panjang subarray kanan. Nah, 2 array sementara dibuat, L untuk menyimpan bagian kiri, sedangkan R untuk menyimpan bagian kanan. Kemudian untuk menyalin data ke array sementara, komennya seperti ini. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n1, i plus plus, li sama dengan array left plus i. Nah, ini pengulangan ini untuk menyalin elemen-elemen bagian kiri array ke array L, bagian array utama ke array L, sedangkan yang di bawahnya yang R itu ke array kanan. Nah, kemudian proses penggabungan, integer i sama dengan 0, integer y sama dengan 0, dan untuk integer k sama dengan left. Menandakan bahwa i itu indeks untuk array L, j untuk indeks array R, dan
K itu indeks untuk array utama. While atau ketika I lebih kecil N1 dan J lebih kecil N2. Di sini itu terjadi proses perbandingan selama kedua array masih memiliki elemen. Kemudian jika Li lebih besar daripada Rj, array K sama dengan Li I++. Nah, di sini operatornya berubah karena untuk proses descending ininya tandanya. Ya, karena descending nilai yang lebih besar ditaruh lebih dulu. Nah, makanya ininya berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar. Nilai dari Li atau Rj itu dimasukkan ke posisi K. Setelah memasukkan nilai, indeks akan bertambah. Kemudian untuk menyalin sisa elemen, jika salah satu array habis lebih dulu, ketika I lebih kecil dari N1, array K sama dengan Li I++ K++. Di sini fungsinya untuk menyalin semua elemen sisa dari bagian kiri, sedangkan yang bawah while J lebih kecil daripada N2 itu menyalin semua elemen sisa dari bagian kanan. Nah, disinilah proses minnya terjadi. Proses minnya terjadi itu jadi berdasarkan inputan yang telah kita isi di atas akan disimpulkan di sini. Ini adalah inti dari programnya. Integer datanya kita isi karena diminta tadi minimal 8 elemen. Kita isi angka sembarang berjumlah 8 angka. Dan yang pastinya ini teracak ya, belum terurut. Nah, kemudian untuk sistem out println-nya itu muncul katanya dulu data sebelum diurutkan. Nanti muncul ini. Kemudian setelah di merge sort akan tertampil data setelah diurutkan. Nah, maka dari itu kita akan coba running. Syntax error, insert. Masih ada yang salah. Itu di 16. Ada yang kurang. Oh, ini kurang tanda penutup. Ya. Nah, kita coba ulang lagi. Nah, maka akan tertampil seperti ini sesuai hasil yang diinginkan. Dia akan mengurut. Ini menggunakan metode merge sort. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan untuk soal nomor 2.
sini saya akan coba menjelaskan mengenai prinsip kerja dari program ini. Yang pertama, objek kelas ini sudah pasti untuk kelas counting sort. Kita menggunakan ini counting sort terdiri dari integernya array. Nah, di sini kita memasukkan pertama untuk mencari nilai maksimum dulu dengan comment integer max sama dengan array 0. Variabel max itu untuk menyimpan nilai terbesar sementara. Nah, karena awalnya diisi dengan elemen pertama array. Nah, untuk selanjutnya for integer number array, jika number lebih besar dari nilai maksimum, maka maksimum adalah number. Nah, perulangan ini akan membaca semua elemen array. Jika ditemukan nilai lebih besar dari max, maka nilai max akan diperbarui. Hasilnya akan memberitahu angka terbesar dalam array. Kemudian untuk membuat array membuat perhitungan array itu dengan comment integer count sama dengan new integer max plus 1. Artinya array count itu diciptakan dengan panjang maksimal plus 1. Ini karena array count atau array perhitungan membutuhkan indeks dari 0 hingga maksimum. Semua elemen otomatis bernilai 0. Nah, kemudian untuk menghitung frekuensi kemunculan. Untuk menghitung frekuensi kemunculan itu menggunakan command for integer number dividend array count number plus plus. Jadi setiap elemen number pada array asli akan menambah nilai array count di indeks number. Misal jika numbernya itu 7, maka perhitungannya itu 7 plus plus 7 plus plus. Nah, ini akan mencatat berapa kali setiap angka muncul. Kemudian untuk step selanjutnya itu mengisi kembali array asli. Nah, dengan perintah integer index sama dengan 0. Ini fungsinya untuk menentukan posisi awal, kemudian untuk menulis kembali ke array utama. Kemudian for integer i sama dengan max, i lebih besar atau sama dengan 0, i minus minus. Ya, ini perulangan dimulai dari angka terbesar ke terkecil. Nah, karena ini sifatnya descending, maka kita mulai dari maksimum. While count i lebih besar 0, array index lebih besar i. Count i minus minus index plus plus. Berarti jika count i masih lebih dari 0, itu berarti angka 1 perlu dimasukkan ke array hasil. Setelah dimasukkan, count i akan dikurangi, indeks bertambah untuk mengisi posisi berikutnya. Nah, kemudian untuk hasilnya nanti di main programnya itu akan tertampil. Oh iya, ini datanya ya, data arraynya integer, tentunya data acak 8 elemen. Akan tertampil nanti data sebelum diurutkan. For integer x data ini tertampil dulu, kemudian dia akan meng-counting sort, mengurutkan, dan akan muncul kata data setelah diurutkan, kemudian data yang telah di counting sort, seperti itu. Nah, dari itu kita akan coba running.
yang kurang sepertinya ini. Saya lupa menambahkan ini tanda tutup setiap garis. Kita coba running lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Dia akan mengurutkan dari terbesar ke terkecil menggunakan metode counting sort. Oke, baik. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.